Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang Dynamic Routing OSPF. Kalau kemarin kan yang EIGRP. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Sekarang saya akan konfigurasi dulu di router 1. CLI ini no enable conf. Nah, ini saya akan konfigurasi dulu yang mengarah ke PC interface gig 0/0 IP address ini berarti pakai yang ini 1.1 terus 92.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown. Nah, terus exit kita konfigurasi yang mengarah ke router 2 berarti yang gig 0/1 interface gig 0/1 IP address berarti pakai yang ini 10.1 10.10.1.255.255.255.0 no shutdown. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 2 ke CLI ini no enable conf. Terus kita ketik interface gig ini yang mengarah ke router 1 dulu, gig 0/1 gig 0/0 IP address ini berarti yang 10.2 255.255.255.0 no shutdown. Kita exit, kita masuk ke interface gig 0/1 yang mengarah ke PC 2. IP address 192.168.2.1.255.255.255.0 no shutdown. Nah, di sini sudah menyala semua. Sekarang kita akan pasang IP-nya di PC 1 dan PC 2. 192.168.1.2 ini 1.1 untuk gateway ke PC 2. Desktop IP configuration ini 192.168.2.2 subnet mask. Lalu untuk IP gateway 2.1. Nah, terus kita akan konfigurasi untuk dynamic routing OSPF. Nah, kita masuk ke router 1. Nah, terus kita ketik router OSPF tanda tanya. Nah, di sini kan ada proses ID. Nah, kalau misalnya OSPF itu kita pakai proses IP. Terus untuk ini angkanya itu kan 1 sampai 65535. Untuk angkanya itu bebas, berarti nggak kayak EIGRP yang angkanya itu harus sama. Terus ketik router, nah ini udah 1, terus ketik network kita pakai yang ini yang 10.1 berarti 10.0. Terus datanya, nah di sini tuh ada wildcard. Nah, wildcardnya itu untuk mencari wildcard kita harus hitung. Nah, kita ketik 255.255.255.255 dikurangi dengan prefix. Nah, prefixnya itu kan ini yang /24 berarti 255.255.255.0. Sekarang kita kurangi. Nah, berarti kan 255 dikurangi 255 itu 0. Terus 255 dikurangi 255 juga 0. Terus ini 255 dikurangi 255 juga 0. Terus ini 255 dikurangi 0 sama dengan 255. Jadi ini itu merupakan wildcardnya. Nah, kita copy, terus kita masuk ke yang ini router 1. Ini kita kopikan, ini pastekan. Terus ini area tanda tanya. Nah, untuk area ini tuh ada range-nya, tetapi di sini untuk area akan saya pakai 0. Terus kita masukkan juga yang ini 1.0 yang itu 192.168.1.0.
192.168.1.0. Untuk areanya itu 0 saja. Terus kita masuk ke router 2. Nah, ini exit ke router OSPF. Di sini saya pakai 1 aja. Terus network, kita masukkan juga yang ini, yang 10.2. networknya berarti 10 10 10 0. Masukkan wildcardnya. Terus areanya saya juga akan pilih 0. Nah, di sini juga kita masukkan yang 192.168.2.0. Kita coba ketik to show IP OSPF need. Sebentar. To show IP OSPF neighbor. Nah, di sini neighbornya itu yang 1.1. Terus kita coba lihat di router 2. To show IP OSPF neighbor. Nah, di sini kalau yang ini tuh 2.1, berarti yang PC 2. Sekarang kita coba kirim paket. Nah, di sini fail, kita coba lagi. Nah, di sini udah successful. Terus di sini akan saya tambahkan 1 router. Nah, di sini akan saya tambahkan dulu IP-nya di router 2. Ini kita exit aja dulu. Ketik interface, ini yang mengarah ke router 3, berarti gig 0/2. IP address kita tambahkan yang ini, 20.1. 20.20.20.1. netmasknya no shutdown. Nah, terus kita tambahkan juga di router 3. Bentar. Kasih li ini no, enable config. Kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, berarti yang gig 0/0. Terus IP address-nya berarti pakai yang ini, 20.2. Lalu masukkan subnet masknya. No shutdown. Nah, terus kita keluar, exit, lalu mengarah ke yang ini, gig 0/1. Gig 0/1 IP address, berarti kita pakai yang ini, 3.1. 192.168.3.1. netmasknya 255.255.255.0. no shutdown. Nah, sekarang kita akan pasang IP di PC 3-nya. Berarti untuk IP-nya dia pakai yang ini, 3.2. 192.168.3.2. Lalu gateway-nya 192.168.3.1. Nah, sekarang kita akan konfigurasi OSPF-nya di router 2. Nah, ini exit router OSPF. Di sini saya akan pakai 1 aja. Terus kita akan tambahkan network yang ini, yang baru, yaitu yang 20.1. network 20.20.20.1. Maaf, ini titik 0 karena network. Terus kita pastekan untuk yang ini, yang wildcard, lalu areanya 0. Terus kita konfigurasikan di router 3. Kalau di router 3 berarti kita menambahkan yang 20.0 sama yang 3.0. Ini exit router OSPF. Di sini saya akan pakai 1. Lalu network 20.20.20.0. Kita pastekan wildcardnya. Terus areanya 0 juga. Nah, kita tambahkan yang 3.0. 192.168.3.0.
Nah, lalu kita cek do show IP route. Nah, di sini yang di bagian O itu adalah OSPF. Yang ini untuk membacanya kita bisa melihat yang di kode itu yang 0, yang OSPF itu udah masuk, yang 1.0 sama 2.0, berarti yang PC1 dan yang router 1 dan router 2. Kita coba cek juga di router 2. To show IP route. Nah, ini udah ada yang 3.0. Sekarang kita coba kirim paket dari PC2 ke PC3. Nah, ini kita coba lagi dari PC2 ke PC3, successful. Terus dari PC1 ke PC3. Nah, ini juga sudah successful. Nah, sekarang saya akan tambahkan switch. Nah, di sini akan saya terangkan dulu switchnya. Enable conv ketik ya ini berarti menuju yang 0/1 karena mau ke root interface FA 0/1. Ketik switch port mode terang. Nah, terus di sini akan saya tambahkan VLAN 10 dan juga 20-nya. Ini exit VLAN 10, VLAN 20. Nah, terus kita akan masukkan interface ini yang PC4 berarti 0/2, ini 0/3 ke dalam VLAN-nya. Sebentar. Masuk ke switch. Ini exit interface FA 0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Ini kan yang isi 4. Terus kita exit, masuk ke interface yang FA 0/3, ketik switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Ini untuk PC 5. Kita exit, coba lihat to show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 dan 20-nya udah ada dan juga interface-nya sudah masuk. Sekarang kita akan coba pasang IP di router yang 30.1. Ini exit dulu. Interface ini berarti mengarah ke interface yang keep 0/2. IP address ini pakaian 30.1. Lalu subnet masknya. Lalu ketik no shutdown. Nah, kita coba lihat. Nah, ini udah hijau. Sekarang kita akan konfigurasi untuk sub interface. Nah, untuk sub interface itu kan berarti untuk VLAN-nya yang VLAN 10 dan 20. Ini exit dulu. Interface gig 0/2 titik 10. Ini untuk VLAN 10. Terus ketik encapsulation .1q 10. Terus kita masukkan IP address-nya. Berarti kan dia pakai yang ini 4.1 berarti 92.168.4.1 255.255.255.0. Terus kita exit, kita masuk ke interface gig 0/2.20. Lalu ketik encapsulation.1q20. Lalu ketikkan IP address-nya yang 192.168.5.1.255.255.255.0.
kita exit, terus kita pasang IP PC 4 dan 5 nya. Ini 4.2, default gateway-nya berarti 4.1. Nah, ke PC 5 192.168.5.2, terus gateway-nya 5.1. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Kita masuk ke router 3. Router OSPF di sini saya akan pakai satu aja. Terus ketik network, kita akan tambahkan network yang 3.0, 30.30.30.0. Kita pastekan wildcard-nya, areanya 0. Terus kita masukkan yang network yang 4.2 dan 5.2. 192.168.4.0. Terus yang 5.0 juga. Nah, di sini tadi saya sudah ketik yang do show IP route. Terus kalian bisa klik more. Ini akan saya ulang aja. Do show IP route. Ini more, kita spasi. Nah, di sini di router 2 udah ada IP yang 4.0 dan 5.0. Sekarang kita coba lihat di router 1. Do show IP route. Nah, ini spasi. Di sini juga udah ada yang 4 sama 5. Terus kita coba kirim paket dari 1 ke 4. Ini fail, kita coba lagi. PC 1 ke PC 4. Udah successful. Terus dari PC 2 ke PC 5. Nah, ini fail, kita coba lagi. 2 ke 5. Nah, ini successful, ini new aja. Terus dari PC 3 misalnya dari ke PC 4. Nah, ini juga udah successful. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi OSPF multi layer. Nah, ini akan saya tambahkan area dulu. Nah, kita masuk ke router 1. Kita ketik exit dulu ini do show run. Ini spasi aja terus. Nah, di sini kan yang network 10.0 dan 1.0 kan berada di area 0 yang kuning. Nah, ini sudah benar. Sekarang kita coba cek di router 2. Do show run. Nah, di sini yang 10.0 itu benar berada di area 0, tetapi yang 2.0 dan 2.0 itu kan berarti berada di wilayah area 1. Nah, sekarang kita akan ganti areanya. Ini kita masuk ke ini exit dulu. Router OSPF 1. Lalu kita ketik no network 192.168.2.0. Nah, jadi kita akan hapus dulu. Ini areanya yang 0. Terus kita tambahkan network 192.168.2.0. Pastekan wildcard-nya, areanya 1. Kita juga ketik no network yang 20.20.20.0. Pastekan wildcard-nya, areanya 0. Nah, sekarang kita tambahkan network 20.20.20.0. Pastekan wildcard-nya, areanya 1.
terus kita ketik do show run. Nah, di sini areanya sudah berubah. Sekarang kita cek di router 3. Ketik do show run. Nah, kalau di router 3 itu kan ada 5. Nah, ini kan di area 0 semua. Sekarang kita akan ubah menjadi ke area 1. Nah, ini pencet key aja. Terus ketik router SPF1 no network. Yang ini 20. Yang ini 20 kita copy, paste, terus ketik network, ini kita copy, paste, ini areanya ganti 1, terus kita ketik juga no network, ini kita copy lagi, lalu kita pastekan, lalu ketik network, kita paste, ini areanya ganti 1, terus kita ketik no network, ini kita copy, yang 30.0 kita lalu paste, areanya 0, terus kita tambahkan network lagi, yang ini 30, ntar ini paste. Untuk areanya ini areanya 1, lalu no network lagi, ini yang 4.0, kita copy, lalu pastekan, areanya 0, terus kita tambahkan untuk area satunya, ini hapus 1, terus yang no nya kita hapus. Nah, kita ketik no network lagi, yang ini tinggal diganti 5 aja, 5.0, terus tambahkan yang area 1, 5.0 area 1, terus kita ketik do show run. Nah, sekarang untuk areanya sudah berubah menjadi 1 semua. Terus kalian bisa ketik di router 3 do show IP route, itu di sini ada IA. IA itu artinya adalah inter area. Nah, kalau kalian lihat di router 2 itu nanti nggak akan ada IA, tapi di router 1 itu akan ada IA. Karena router 2 ini adalah penghubung antara area yang 1 dan juga antara area area yang 0. Jadi router 2 nya itu nggak ada IA, tapi di 3 sama 1 nya itu ada IA. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!